Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang. Tanpa basa-basi, langsung saja masuk ke presentasi dan tutorialnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunardi. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu program. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan kelompok saya yang beranggotakan Megawati, Giah, Trihayanti, dan Muhairul Apriansyah. Nah, program adalah himpunan atau kumpulan instruksi tertulis dibuat oleh programmer atau suatu bagian stackable dari suatu software. Orang yang membuat program disebut juga dengan programmer atau programmer. Program disebut dengan programan. Jadi programan merupakan suatu kumpulan urutan perintah ke komputer. Untuk mengerjakan sesuatu dengan perintah ini membutuhkan suatu bahasa sendiri, di mana bahasa itu dapat dimengerti oleh komputer tersebut. Baiklah, kami dari kelompok 2 pun juga membuat suatu program dengan judul GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi dan cara pembuatannya akan dijelaskan oleh saudara saya Muhairul Apriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhairul Apriansyah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program GLBB. Langkah pertama yang harus kita buat yaitu membuat grafiknya, yaitu membuka MATLAB terlebih dahulu. Lalu di bawah tombol home ada tulisan new. Yang ini kita pencet. Lalu di sini ada tulisan graphical user interface. Yang ini. Lalu pakai yang create new GUI yang blank. Kita oke. Setelah itu muncul seperti ini. Kita kasih besar saja. Di sini terdapat kotak-kotak yang warna putih ini ya. Ini kita perbesar saja. Ini gunanya seperti lembar kerja kita. Lalu selanjutnya di sebelah kiri sini ada beberapa tombol. Ini tombol-tombol ini fungsinya untuk kita membuat programnya nanti. Hal yang pertama saya mau buat yaitu judulnya. Judulnya yaitu memakai yang ini, static text. Kita pencet static text. Saya taruh di tengah sini. Ini saya lebarkan. Saya mau lebarkan sampai 2 kotak. Lalu saya mau edit nama static text ini menjadi ini. Di string ini ya, saya mau edit misalnya GLBB tadi ya, GLBB. Lalu di sini nama saya Muhairul Apriansyah. Lalu oke. Setelah itu saya ingin mengganti gambarnya. Di sini ada background color, di sini saya mau ganti warnanya. Saya kasih warna biru, kuning saja deh. Oke. Lalu setelah itu ini kita geser dulu, ulang. Lalu seperti ini jadinya. Langkah selanjutnya saya mau beri warna background di belakangnya ini. Jadi ini tekan 2 kali. Di sini ada tulisan color. Ini kita ubah warnanya menjadi, saya mau jadi warna hijau. Hijau yang ini. Oke. Lalu saya pindah. Jadi seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu membuat hal-hal yang perlu di-input atau di-output. Dalam manual itu sama saja dengan nilai yang diketahui dan nilai yang ingin diketahui. Jadi di sini untuk membuatnya langkah pertama yaitu kita memakai button group. Button group di sini
saya taruh misalnya di sini. Oke, sudah jadi satu. Ini saya ubah namanya. Saya ubah namanya. Yang pertama saya ingin buat itu input. Oke, saya mau ganti warnanya menjadi warna orange di atas. Yang ini orange. Pencet oke. Jadi seperti ini. Ini kita perlebar, terus ini juga kita lebarkan lagi satu petak. Ini juga. Lalu ini kita copy, paste dan paste. Ini untuk di sini, untuk hal-hal yang ingin diketahuinya. Oh ya, untuk hal-hal yang ingin diketahui ini, misalnya saja saya mau hal-hal yang diketahui ini GLBB secara umum. Jadi sebentar ya, saya akan kasih lihat seperti apa. Setelah kecepatan awal tadi, waktunya. Hal-hal yang biasa diketahui itu adalah kecepatan awal, waktu, dan percepatannya. Lalu di sini hal-hal yang ingin diketahui itu seperti kecepatan akhir, ini saya ganti menjadi GLBB secara umum. Jadi di dalam GLBB secara umum itu, di dalam program yang saya ingin buat ini terdapat kecepatan akhir dan yang lain sebagainya. Ini saya mau ubah warnanya menjadi warna ungu aja kali ya. Ini saya taruh di atas sini. Ini jadi kecepatan akhir, yang ini menjadi kecepatan akhir kedua. Setelah selesai menulis seperti ini, selanjutnya yang kita masukkan yaitu edit text. Edit text ini gunanya untuk menginput nilai-nilai yang kita ketahui dan mengetahui nilai-nilai yang ingin kita ketahui. Jadi edit text yang ini ya, yang ini kita taruh sini, kita ubah. Saya mau ubah menjadi kosong namanya, karena itu nilai yang akan kita input dan nilai yang akan keluar nanti. Jadi saya oke saja langsung. Seperti ini. Lalu ini saya copy, paste. Ini saya taruh sini. Ini taruh sini. Ini taruh sini. Dan ini saya taruh sini. Jadi seperti inilah gambarannya. Jadi di sini nanti tempat kita menginput nilai-nilai yang kita ketahui, dan di sini nanti nilai yang akan muncul. Lalu untuk tombol eksekusinya. Eksekusi ini maksudnya tombol seperti menghitung, menghapus, dan tombol keluarnya. Jadi kita membuatnya itu menggunakan ini, button group. Kita taruh sini.
misalnya segini ya, ini bisa saya tarik lagi karena agak kecil ya. Ini saya tarik ke bawah lagi, ini saya taruh ke sini. Nah, kita edit. Nama button groupnya menjadi eksekusi. Backgroundnya itu saya mau ganti warna ini ya. Udah, kita lihat seperti ini. Lalu untuk tombol-tombol hitungnya itu kita memakai ini, push button. Push button ini jika sekali ditekan maka dia akan melakukan sebuah reaksi. Jadi istilahnya jika kita melakukan aksi maka ini akan menjadi reaksinya. Yang ini aksinya, yang di sini nanti reaksinya. Dan di sini nanti yang di input. Ini kita copy saja buat 3. Seperti ini kebesaran kita kecilkan. Ini juga kita kecilkan. Taruh sini, taruh sini. Udah ya, ini saya ganti namanya. Yang pertama itu tombol untuk menghitung. Oke. Ini kita geser. Turun. Ini tombol untuk menghapus semua nilai yang diketahui dan nilai-nilai yang ingin diketahui. Hapus. Lalu tombol yang ketiga ini saya ganti namanya menjadi tombol keluar. Tombol keluar ini untuk keluar dari program MATLAB yang telah saya buat. Nah, kurang lebih seperti ini semuanya yang bisa saya jabarkan, dan inilah hasilnya yang telah kami perbaiki. Ya, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mega tentang memasukkan kode-kode dari grafik yang telah kita buat ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati, NPM 1940301003. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai tata cara pengambilan rumus dan juga coding. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan menjelaskan mengenai tata cara pemanggilan rumus maupun coding pada program yang telah kami buat. Baiklah, pertama, setelah menyimpan guide yang telah kita buat, untuk memanggil rumus perlu kita mengklik di percepatan dan kemudian dihitung. Setelah itu maka muncullah rumus-rumus seperti ini. Baiklah, langsung saja kita memasukkan rumusnya. Kita lihat sendiri. Di sini terdapat input dan juga output. Di input terdiri atas kecepatan awal waktu dan percepatan yang diketahui nilainya. Sedangkan di output itu berisi suatu yang harus dicari nilainya, di mana terdapat syarat kecepatan akhir. Dan begitu juga dengan di graf verifikasi terdiri atas ketinggian, kecepatan akhir, dan begitu juga dengan gerak jatuh bebas dan juga gerak verifikasi ke atas. Sedangkan pada di eksekusi itu terdiri atas hitung, hapus, dan juga keluar, di mana hitung ini berfungsi untuk mengeluarkan nilai yang kita telah masukkan pada input. Baiklah, langsung saja kita masukkan nilai, kita masukkan rumus.
Setelah kita memasukkan rumus, langsung saja kita memasukkan rumus untuk mencari GLBB secara umum, gerak vertifikasi ke atas, gerak vertifikasi ke bawah, dan juga gerak jatuh bebas. Masing-masing keempat output tersebut memiliki rumus yang berbeda-beda. Baiklah, setelah itu kita masukkan lagi coding yang lain, yaitu terdiri atas set handles dari edit 6 hingga dengan edit 18. Mana kita mendapat edit 6, 7, 8, 9, 10. Edit itu kita dapatkan dapat kita lihat dari pembuatan guide. Itu di sini. Baiklah, setelah itu kita masukkan lagi rumus selanjutnya, yaitu set handle, tapi dia merupakan gabungan dari edit 3, 4, 5, 6, 7, 8 hingga 18. Merupakan gabungan semua edit-edit yang ada. Untuk memasukkan itu, kita perlu memasukkannya itu di push bottom kedua. Saja. Selanjutnya, seperti yang kita lihat sendiri, pada dieksekusi terdiri atas opsi hitung, hapus, dan juga keluar. Untuk membuat coding untuk eksekusi tersebut itu seperti ini. Untuk exit dialog, strip ya, tidak. Dan untuk close, yes, tidak. Untuk quit, cancel. Untuk maksudnya jika kita membatalkan untuk keluar. Dan pada pada akhir-akhir pembuatan rumus perlu kita memberikan titik koma, karena ini merupakan sangat penting bagi akhir dari rumus. Dan pada rumus paling akhir perlu kita menambahkan n. N ini menandakan bahwa akhir dari suatu rumus yang telah kita buat, yang artinya bahwa rumus yang kita buat ini telah siap untuk saran atau kita gunakan program yang telah kita buat. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan mengenai pemanggilan coding atau penulisan rumus pada GLBB atau gerak fungsi berbenturan yang telah kami buat. Baiklah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kami juga masih belajar untuk tata cara penggunaan programnya akan dijelaskan oleh kelompok saya yang lain, yaitu Gia Triharyanti. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Gia Triharyanti. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Megawati. Di sini saya akan menguji apakah hasil hitungan manual akan sama dengan hasil hitungan pada program yang telah kami buat. Kami membuat program GLBB. Baiklah, di sini saya sudah menampilkan bagian skrip yang telah kami buat, jadi akan saya langsung run saja. Baiklah, setelah di-run akan muncul tampilan seperti ini, di mana tempat input ini adalah tempat untuk memasukkan angka-angka yang sudah kita ketahui. Kemudian ada output, di sini akan ada muncul hasil hitungan dari program ini. Baiklah, di sini saya sudah memiliki contoh soal untuk menguji program ini. Diketahui V0 atau kecepatan awalnya 10 meter per sekon, T atau waktunya 2 sekon, A atau percepatannya 5 meter per sekon kuadrat. Dan di sini ada hasil hitungan manual yang sudah didapatkan. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita coba pada programnya. Di sini kecepatan awal yang tadinya diketahui itu ada 10 meter per sekon. Kemudian waktunya itu 2 sekon, percepatannya itu 5 meter per sekon kuadrat. Setelah kita memasukkan data yang kita ketahui, langsung saja kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ini ada angka-angka yang sudah muncul, yang sudah kita ketahui. Ini adalah hasil dari hitungan-hitungannya. Baiklah, langsung saja kita cek apakah hasilnya sama dengan hitungan manual. Kita cek satu-satu, yaitu GLBB secara umum. GLBB secara umum, jarak yang sudah dihitung hasilnya 30 meter per sekon.
Hasil hitungan manualnya juga sama ya, 30 meter per sekon. Oke, lanjut. Kemudian kecepatan akhirnya 20 meter per sekon. Sama, oke, mantap, 20 meter per sekon. Lanjut ke kecepatan akhir pangkat 2. Hasilnya 400 meter per sekon kuadrat. Apakah sama? Oke, sama ya hasilnya. Jadi GLBB secara umum hasilnya sama semua antara hitungan program dengan hitungan manual. Baiklah, kita lanjut ke GLBB vertikal ke atas. GLBB vertikal ke atas. Ketinggiannya 0 meter. 0 meter. H-nya ya 0 meter. Oke, sama dengan hasil hitungan program. Kemudian kecepatan akhirnya ini minus 10 meter per sekon. Oke, sama hasilnya dengan hitungan program. Kemudian kecepatan akhir pangkat 2 itu hasilnya 100 meter per sekon. Kita lihat apakah sama. Oke, sama ya hasil dari hitungan manual dan hitungan program. Sama, mantap. Lanjut ke gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah ketinggiannya 40 meter. Apakah sama? Ini H ketinggiannya ya, 40 meter per 40 meter. Sama hasil hitungan dengan hasil hitungan manual dengan hasil hitungan program. Lanjut kecepatan akhirnya ada 30 meter per sekon. Apakah hasilnya sama? Oke, sama ya, 30 meter per sekon. Hasil hitungan manual dan hasil hitungan program sama. Kemudian kecepatan akhir pangkat 2 hasilnya itu 900 meter per sekon. Apakah sama dengan hasil hitungan manual? Oke, sama ya. Mantep, 900 meter per sekon. Jadi hasil hitungannya sama dengan hasil hitungan manual dan program sama. Yang terakhir mari kita lihat gerak jatuh bebas ketinggiannya 20 meter. Apakah sama dengan hasil hitungan manual? Oke, sama ya, 20 meter. Lanjut ke kecepatan akhirnya 20 meter per sekon. Hasilnya sama, 20 meter per sekon antara hitungan program dan hitungan manual. Kemudian yang terakhir ada kecepatan akhir pangkat 2 hasilnya 400 meter per sekon. Apakah sama? Oke, sama. Sama ya. Jadi hasil dari hitungan manual dan hasil hitungan program yang telah kami buat adalah sama. Jadi tanpa keraguan sedikit pun hasilnya sama. Oke. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian para penonton. Dan terima kasih. Assalamualaikum.